Wabarakatuh. Ya ajma'in, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih diberi hidayah, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program kita di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadaniyah. Rauhah di bulan Ramadan, kita mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita mengulas kitab Bidayatul Hidayah, salah satu buah karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana pada program kali ini adalah program yang terakhir, ya, di part 20, di bagian yang 20. Ini adalah part yang terakhir, dan insya Allah kita akan melanjut di Ramadan yang akan datang. Sekarang kita lanjutkan masih di dalam Al-Qismu Tsalits, di bagian yang ketiga, di dalam cara bergaul, cara kita bermuamalah dengan manusia, dengan Allah, kemudian dengan manusia. Sudah kita bahas bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermuamalah dengan manusia. Yang kemarin kita bahas adalah bermuamalah dengan guru, bagaimana seorang murid bermuamalah dengan guru, dan juga bagaimana seorang anak bermuamalah, bergaul atau berkomunikasi dengan orang tua. Ya, jadi yang kemarin kita bahas itu cukup penting, ya. Bagaimana seorang murid dengan guru, bagaimana seorang anak dengan orang tua. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Karena dua orang itu, ya, guru, terutama guru agama, ya, guru yang mengajarkan kita hal akhirat, dan juga orang tua, itu adalah dua orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan menjadi dua orang yang sangat sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ya, jadi dua orang ini betul-betul menjadi orang yang kita prioritaskan dalam penghormatan dan sebagainya. Nah, hakata, ya. Dua orang ini yang akhirnya yang menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala di bumi, ya. Sampai-sampai ridhonya Allah berada di dalam ridhonya orang tua. Ini menunjukkan kemuliaan daripada orang tua yang telah membesarkan kita. Begitu juga dengan guru kita. Nah, sekarang kita langsung lanjut, ya. Ini juga penting, bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita bermuamalah dengan teman-teman kita, ya. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kesemuanya itu tadi. Kita pasti bertemu dengan guru kita bertemu dengan orang tua kita, dan juga kita bertemu dengan manusia lainnya selain daripada keduanya tadi, ya. Kita bertemu dengan teman kita dan orang-orang lain yang mungkin bukan teman kita juga. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips, memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi daripada teman-teman yang hendak kita dekati. Setidaknya di sini ada 5 yang harus diperhatikan, kata Imam Al-Ghazali. Kita harus mencari teman yang ada 5 daripada kriteria ini. Yang pertama adalah al-aql, yang akalnya bagus. Maknanya kita kalau bisa jangan berteman sama orang yang tidak waras, ya. Nanti kalau kita berteman sama orang yang tidak waras, nanti takutnya ketularan, ya. Karena ketularan itu hanya bukan sekedar virus saja, akan tapi yang tidak waras pun itu takut nanti juga menjadi penyakit yang menjadi penyakit yang menular. Jadi kita mencari teman yang berakal, yang akalnya sempurna, ya, yang dia sekiranya bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah husnul khuluq. Yang kedua, kita mencari teman yang akhlaknya baik. Ini penting, ya. Bib, bagaimana Bib kalau misalkan saya punya teman yang akhlaknya tidak baik? Tidak apa berteman, cuman jangan terlalu mendekat. Bahaya, ya, bahaya. Karena apa? Karena lambat laun, meskipun kita mondok pesantren, kita punya akhlak yang bagus, tapi kalau sekalinya kita sering berkumpul sama teman yang tidak punya akhlak, pasti ketularan. Almar'u ala dini khalilih, karena seseorang itu sesuai dengan agama temannya, sesuai dengan kebiasaan temannya, ya. Bahkan di dalam ilmu pernikahan, ya, kalau ada seseorang yang ingin cari mantu, ya, kepingin cari tahu, misalkan ada orang yang minta anak perempuannya, kita ingin tahu ini calon mantu kita ini bagaimana sifatnya. Tidak perlu jauh-jauh. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan caranya adalah dengan kita cari tahu siapa temannya dia, bagaimana kesehariannya dia, ya. Nggak perlu cari biodatanya dia, biografinya dia, ya. Bisa jadi dia lulusan pesantren dan sebagainya, tapi coba kita lihat temannya bagaimana. Oh, dia sering kumpul sama orang-orang yang pakai narkoba. Oh, dia sering kumpul sama orang-orang yang minum minuman keras.
dia kumpul-kumpulannya orang-orang yang tidak benar, maka seorang mertua bisa mengambil alih untuk tidak menerima dia. Ya, nah, jadi patokannya itu yang kuat itu justru juga dari teman. Teman itu sangat mempengaruhi. Oh, Masya Allah, ini anak sering hadir majelis, teman-temannya sama-sama sama-sama sering hadir majelis. Wah, ini anak yang baik yang begini. Kata. Nah, ya, jadi kita cari teman yang akhlaknya baik, sehingga kalau kitanya yang kurang baik akhlaknya, setidaknya bisa sedikit sedikit tertolong, begitu. Ya, setidaknya kalaupun kita juga akhlaknya baik, bisa terus stabil. Ya, akhlaknya bisa terus baik dengan teman-teman yang juga punya akhlaknya yang baik. Yang ketiga adalah as-solah, punya teman yang soleh, ya, teman yang baik, teman yang ahli ibadah kalau bisa, ya, temannya kalau misalkan taraweh, ya diajak taraweh juga, jangan waktunya taraweh diajak ngopi, ya, waktunya taraweh, ayo, enggak, jangan taraweh wes, capek taraweh di sana, ya, capek, jangan setiap hari sudah taraweh itu, aduh kita ngopi aja, ini teman yang nggak baik. Teman yang begini nggak boleh ditemenin. Ya, jauhin teman yang begini. Ini yang bukan teman yang soleh yang begini. Teman yang soleh itu bagaimana? Ya, bukan berarti terus diajak ibadah. Ya, tidak harus seperti itu. Setidaknya, ya, kalau waktunya sholat 5 waktu, ayo kita sholat 5 waktu berjamaah. Ya, kalau waktunya ada majelis taklim, ayo kita ajak majelis taklim. Ini teman-teman yang begini, teman yang baik. Ya. Kalau waktunya sholat 5 waktu, udah nanti aja sholat 5 waktu, gampang wis. Nanti akhir-akhir waktu aja kita sholat. Ini nggak bener yang begini. Teman-teman yang begini, yang memberi pengaruh seperti ini yang tidak baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah alla yakun, teman yang tidak tamak dengan dunia. Ini penting. Ya. Teman yang rakus dengan dunia. Atau teman yang cinta dengan dunia. Teman yang kedonyan. Kalau kata orang Jawa itu kedonyan. Yang cinta sama dunia. Tamak dengan dunia. Bahkan nanti bisa jadi harta kita yang disedot sama dia. Ya, kata. Ya, teman yang tidak sakhi, teman yang tidak dermawan, teman yang cinta dengan dunia, yang tamak dengan dunia. Ini yang berbahaya. Takutnya nanti kita ini terpengaruh juga. Kita yang tidak begitu cinta dengan dunia, akhirnya punya teman yang seperti itu, kita terpengaruh akhirnya. Bahaya. Karena apa? Kemarin kita dikisahkan di termasuk maksiat-maksiatnya hati, karena pusat daripada keburukan hati kita adalah hubbud dunya. Kita cinta kepada dunia, itu menjadi sumber sombong, itu yang menjadi sumber riya, itu yang menjadi sumber daripada ujub, bangga diri. Hubbud dunya, hati-hati. Ya, kalau orang itu sudah hubbud dunya, rusak semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah kepala, pusat, sumber daripada segala kesalahan. Hati-hati. Ya, yang kelima, as-sidq, jujur. Harus punya teman yang jujur. Jangan yang suka bohong, kadzab. Ya, yang jujur, yang baik, yang nggak suka bohong. Ini teman-teman yang bisa kita terus ajak berteman, ya, hingga seterusnya. Kata. Itu tadi hal-hal 5 yang harus setidaknya kita cari dalam kriteria yang ada dalam teman kita. Famahmal ain qadat syirkatu wa tanzamat bainaka wa baina syarikaka suhbah. Kalau misalkan kamu ini sudah berteman, ya, kalau misalkan kamu sudah berteman dengan seseorang, ya, fa'alaika hukukun yujibuha aqdu suhbah. Kalau misalkan kamu sudah berteman, maka ada hak-hak yang wajib untuk kamu tunaikan. Berteman itu bukan hanya sekedar berteman, tapi di dalam Islam semuanya diatur. Ya, Islam itu mengatur semuanya. Jangankan soal pertemanan seperti ini. Soal masuk yang pertama kali kaki ke kamar mandi saja diatur dalam Islam. Harus kaki kari dulu, ya. Nanti ada doanya. Ya, nanti di kamar mandi harus ada hal-hal yang disunahkan, ada yang dimakruhkan. Ya, ketika kita buang air, disunahkan untuk pakai penutup kepala. Semuanya diatur. Bahkan dalam kamar mandi, bahkan di tempat yang paling kotor pun diatur dalam Islam. Begitu juga dengan pertemanan. Kita berteman, kita bergaul dengan orang pun diatur di dalam Islam. Kata. Ya, bahkan ada hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan di dalam di dalam berteman. Wa fil qiyami biha adab, dan juga untuk kita menjalankan hak-hak tadi itu juga ada adab-adabnya yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul akhawaini mithlul yadain." Ya, permisalan dua orang yang bersaudara atau dua orang yang berteman ini seperti dua tangan. Nabi Muhammad memberi ibarat, ya, dua orang yang berteman itu seperti dua tangan. Ya, tagsilu ihdahumal ukhra, yang mana tangan itu kalau kita membersihkan tangan kita, pastikan yang kanan membersihkan yang kiri membersihkan yang tangan. Nggak bisa kita tangan ini, ya, tangan kanan ini membersihkan tangan semuanya dengan tangan sendiri, nggak bisa.
Ya, kalau kita membersihkan tangan kanan kita secara sempurna, pasti harus dengan bantuan tangan yang kiri. Begitu juga tangan kiri juga bantuan dengan tangan yang kanan. Hakadha. Begitu juga ini gambaran kata Nabi Muhammad SAW dengan dua saudara, dengan dua pertemanan. Jadi saling membantu antara keduanya. Ya. Hakadha. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan. Dikisahkan di sini sama Imam Ghazali dicantumkan di sini ada satu kisah. Saat itu Rasulullah SAW pernah masuk ke semak belukar. Ya, ada semak belukar, Nabi Muhammad SAW masuk ke semak-semak tersebut. Masuk ke sana, Nabi Muhammad SAW memetik dua siwak. Jadi di Arab itu ada siwak ya, kayu arok. Ya, jadi ada pohon arok. Di situ Nabi Muhammad SAW mengambil dua batang siwak. Ya, di situ Nabi Muhammad SAW ada sahabat-sahabatnya yang ikut. Ya, sahabat-sahabat sempat bertanya, ini Nabi Muhammad ngapain masuk semak belukar? Ternyata Nabi Muhammad SAW mengambil dua siwak. Yang mana dua siwak itu disebutkan di sini, dua siwak itu yang satunya lurus, ya, yang bentuk satunya itu lurus kayak begini lurus, yang satunya bengkok, ya, yang satu itu siwaknya bentuknya bengkok. Sama Nabi Muhammad SAW yang lurus ini diberikan kepada sahabat-sahabatnya, yang bengkok disimpan sama Nabi Muhammad, ya, yang lurus dikasihkan sama sahabat-sahabatnya, yang bengkok yang disimpan sendiri sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat-sahabat langsung menegur Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, anta ahakku minni bil mustaqim. Ya Rasulullah, seharusnya yang lurus ini lebih berhak engkau simpan daripada yang bengkok. Yang bengkok biar buat kami aja ya Rasulullah. Yang lurus biar buat engkau. Ya, karena yang lurus ini lebih bagus. Harusnya lebih bagus ini yang lebih berhak untuk Rasulullah. Kata sahabat begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatih. Ya. Kata Rasulullah SAW di sini dalam hadisnya, tidak ada satu pertemanan ya yang saling berteman antara dua orang satu jam saja, satu saat saja di antara pertemanan seseorang itu pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Ya, sesaat saja seorang itu berteman. Ya, misalkan ini ada seseorang yang baru kenal, ya 1 jam saja baru kenal 1 jam saja. 1 jam dia baru berteman saja itu sudah langsung ditanyakan sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Ya, hal aqama fihi haqqullah ta'ala wa dha'ah. Kira-kira dengan kita berteman sekejap saja itu tadi, kira-kira kita sudah memenuhi hak Allah atau tidak? Ya, kira-kira kita sudah adil nggak dengan teman kita? Ya, tadi Rasulullah SAW memberikan satu pelajaran yang luar biasa dengan fiilnya, dengan perilaku beliau. Beliau dengan memberikan siwak yang lurus kepada temannya, sedangkan beliau memberikan siwak yang bengkok. Ini menjadi suatu permisalan, seharusnya jika kita memiliki suatu hal, kita memberikan yang terbaik kepada teman kita. Ya, jangan kasih teman yang siwak yang bengkok. Ya, wah, saya pilih ini ada siwak yang bagus. Ini siwak yang bagus saya simpan. Yang bengkok, buat teman saya aja lah yang bengkok-bengkok. Jangan begitu. Itu berarti kita tidak tahu hak daripada teman. Ya, bagaimana? Ini Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW ini kepada sahabat-sahabatnya itu bukan hanya sekedar sahabat, bukan hanya sekedar teman. Akan tetapi Rasulullah dan sahabatnya ini adalah sebagai guru dan murid. Sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah murid-muridnya Nabi. Tapi coba kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memandang sahabat-sahabatnya, mereka tidak memandang murid-muridnya sebagai murid. Akan tetapi dipandang sebagai teman. Ya, dipandang sebagai sahabat, tidak merasa lebih tinggi dan sebagainya. Ya, sehingga tadi itu contohnya beliau memberikan satu percontohan, ya, siwak yang lurus diberikan kepada temannya, tapi siwak yang bengkok diambil sendiri, hakata. Ya, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahabathnani qattu wa illa kana habbuhuma ila Allah Taala arfaquhuma bi sahibi. Tidak ada dua orang yang berteman nanti di hari kiamat kecuali yang paling saling mencintai dan yang paling lembut di antara keduanya itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita ini antar teman itu harus berlomba-lomba untuk saling mencintai. Ya, kalau bisa kita yang paling lembut, kalau bisa kita yang paling mencintai kepada teman kita. Ya, kita yang paling peduli. Kita tanya teman kita, kamu punya uang? Ya, oh kamu nggak punya uang, saya kasih uang. Kamu punya makanan? Ya, nggak punya makanan, saya kasih makanan. Begitu. Kita harus berlomba-lomba untuk saling berbuat baik kepada teman kita. Dan itu akan berefek baik nanti di akhirat dan akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata.
Wa adabu suhbah. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan adab-adab dalam berteman, adab-adab di dalam kita berkomunikasi dengan teman. Al-ithar bil mal. Kita harus mendahulukan teman kita dengan harta. Ya, jangan mendahulukan harta daripada teman. Kita harus mendahulukan teman daripada harta. Fa ilam yakun hadza fa badlul fadli minal mali indal hajah. Kalaupun kamu susah untuk mendahulukan teman daripada harta, setidaknya kalau kamu mendahulukan harta, hartamu itu kamu gunakan, kamu sodakohkan untuk temanmu jika dia punya hajat. Misalkan teman kamu punya kebutuhan, ya, misalkan dia mau bayar hutang tapi dia nggak bisa bayar, ya, misalkan dia mau membeli satu hajat tapi dia nggak punya uang, maka dengan itu kita tahu bahwasanya kita berikan kelebihan harta kita dengan dia. Wali'ana bin nafsi fil hajati ala sabil mubadarah min ghairi ihwajin ila iltimas. Begitu juga tidak hanya dengan harta, ya, tidak hanya dengan raga kita membantu, tapi juga dengan jiwa kita. Ya, dengan jiwa kita bantu mereka, ya, kita butuh apa? Dengan jiwa kita korbankan, kita bantu mereka tanpa diminta. Ya. Jadi apa? Jiwa, raga semuanya kita korbankan untuk teman kita. Ya. Ini bayangin ya. Jadi dalam hal berteman pun semuanya diatur di dalam Islam. Ya, bahkan kita harus berkorban dengan teman kita. Ini juga diatur oleh Rasulullah SAW. Wa kitmanu sir, ini penting. Ya, begitu juga dalam pertemanan kita harus menyembunyikan rahasia antara keduanya. Ya, jangan punya rahasia temannya. Nanti kalau misalkan temannya, ya, kita lagi kesal sama teman kita bocorkan rahasianya. Nggak boleh begitu. Kita harus menyembunyikan satu rahasia. Wasatrul uyub, ini penting. Dan juga harus menutupi aib. Ya, teman kita punya aib. Teman kita punya kekurangan, jangan disebarkan ke orang lain. Hadza haram. Ya, sampai disebutkan man aba akhihi aiban, ya, abahullahu yaumil qiyamah atau kama qala Nabi. Barang siapa orang yang menyebarkan satu aib daripada temannya, nanti sebelum dia mati, dia akan melakukan aib yang dilakukan oleh temannya itu. Ya, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya dia akan dibuka nanti sebelum dia mati. Hati-hati. Ya, membuka aib orang itu bukan suatu hal yang remeh. Suatu hal yang berat, tidak boleh. Langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahkan di akhirat lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, semua makhluk akan memandang aib-aib kita. Tapi kalau kita menutup aib teman kita, ya, di dunia Allah tutup, di akhirat pun akan Allah tutup aib-aib kita. Kata. Intinya adalah dengan menutup aib orang lain. Wasukutu ala tablighi man yasu'uhu min madzammatin nasi iyahu. Kalau misalkan ada orang yang menjelekkan tentang teman kita, itu temanmu itu kayak begini, kita jangan sampaikan ke teman kita. Ya, kamu tadi dirasani sama orang, katanya kamu begini-begini. Itu sebaiknya tidak boleh. Sebaiknya seperti itu tidak dilakukan. Kalau ada orang yang membicarakan keburukan kepada teman kita, jangan disampaikan ke teman kita. Akhirnya itu jadinya nanti namimah, adu domba. Akhirnya nanti teman kita kesal, nanti dia balas dendam kepada orang itu. Ya, lebih baik kalau ada keburukan kita kubur sedalam-dalamnya, jangan sebarkan ke orang itu. Ke teman kita, akhirnya nanti tidak akan selesai urusannya. Kata. Ya, wa iblagu mayasuruhu min sana'in nasi alaih. Sebaliknya, kalau misalkan ada orang yang memuji tentang teman kita, ya, misalkan, oh, teman kamu itu masya Allah, dia rajin ibadah, ya, dia rajin sholat 5 waktu ke masjid, masya Allah, dia itu baik dan sebagainya. Segera kita sampaikan. Tadi ada orang yang bilangin kamu, katanya kamu ini ahli ibadah, katanya kamu ini masya Allah begini. Sampaikan. Ya, sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati teman kita, sampaikan. Tapi sesuatu hal yang bisa menyakitkan hati teman kita, stop, jangan sampaikan. Kuncinya di situ. Wa husnul isgha' indal hadits. Kalau misalkan ada teman kita yang sedang bicara, dengarkan yang baik teman kita yang bicara. Wa tarakul mumarraf fihi, jangan sampai kita menunjukkan, ya, wajah kita tidak peduli dengan ucapan teman kita. Kita tunjukkan bahwasanya kita peduli. Wa yad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Kita memanggil teman kita dengan panggilan yang paling disukainya. Ya, misalkan nama teman kita Ahmad. Ya, jangan dipanggil nama hewan. Ya, kuda misalkan. Ya. Kodok misalkan, jangan. Ya, kalau misalkan dia suka dipanggil Ahmad, ya Ahmad. Ya, panggil Ahmad ya Ahmad. Itu termasuk adab kita kepada teman kita. Wa yusni alaihi bima yu'rafu min mahasini. Dan kita harus memuji apa yang kita ketahui dari kebaikannya. Ya, kalau tadi ada orang yang memberikan pujian kepada teman kita, kita sampaikan. Kalaupun misalkan kita tahu daripada kebaikan teman kita, kita sampaikan. Ya, Fulan, Wahid, Muhammad misalkan, ya namanya Muhammad.
tak lihat-lihat kamu ini Masya Allah ya, kamu semakin rajin hadir ke masjid, kamu semakin rajin sholat 5 waktu. Kita puji, kita sampaikan. Ya, biasanya itu akan menjadi booster, itu biasanya akan menjadi penyemangat daripada dirinya. Nah, kata. Wa yashkurahu ala sani'ihi fi haqqih, dan juga harus bersyukur dan harus berterima kasih jika teman kita berlaku baik kepada kita. Wa ayadhubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li irdihi kama yadhubbu an nafsi, dan kita harus membela kehormatan dia kalau misalkan kehormatan dia diinjak-injak oleh orang lain. Kalau misalkan ada orang lain ya yang menjelek-jelekkan sekaligus menginjak-injak kehormatan teman kita, kita bela. Kita bela. Jangan nggak peduli biarin dah. Yang penting bukan saya aja yang diinjak-injak kehormatannya, enggak. Kalaupun teman kita diinjak-injak kehormatannya, kita bela. Ini baru teman yang sejati yang begini. Ya, kita bela. Wa yansahu bil lutfi wa ta'ridi idza ihtaja ilaih. Kalau misalkan ada teman kita yang perlu diberi nasihat, kita beri nasihat yang baik. Ya, kita ajak 4 mata. Jangan kita ajak untuk bicara di depan orang banyak. Itu pasti menyakitkan hati. Ya, kita ajak ke kamar, kita ajak ke tempat sepi, ya, ajak 4 mata, kita kasih nasihat yang baik. Ya, yang begitu insya Allah akan lebih sampai kepada hatinya. Ya, ma kharaja minal janan dakhalal janan. Apapun yang keluar dari hati pasti akan masuk ke hati. Ya, kita sampaikan melalui hati kita, ya. Kalau bisa kita ada telepati mungkin ya, bicara melalui hati, ya, 4 mata, kemudian tidak ada orang-orang, kita sampaikan dengan baik, insya Allah itu akan semuanya akan berpengaruh yang baik. Wa ya'fu an zallatihi wa afatihi wa la ya'tibu alaihi. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, dimaafkan. Ya, apapun kebesaran kesalahannya dimaafkan. Bahkan jangankan teman kita, orang lain pun begitu. Tiba-tiba ada orang lain, ya, tiba-tiba mencuri barang kita. Ya, kita maafkan. Ya. Kenapa kita harus dendam sama maling-maling itu? Kalau misalkan ada maling yang curanmor, yang nyuri motor kita, ya, terus sudah hilang, nggak ada jejak sudah. Terus kita dendam saja terus sama maling. Kita malingnya aja nggak kenal, mau dendam sama orang yang nggak kenal. Terus dendamnya kita itu malah merugikan diri kita sendiri. Ya, malah kita nanti jadi sumpek, malah kita nanti jadi kacau pikiran kita. Lebih baik kita maafkan, urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling adil untuk membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang maling itu enaknya diapain itu Allah yang paling tahu sudah. Bukan kita. Bukan kita akhirnya cari-cari terus kita enggak. Sudah selesai kan, sudah selesai. Ya, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maafkan. Plong. Ya, kita kalau hidup ini enggak ada dendam sama orang, plong. Enak hidup itu, adem. Ya, kita maafkan orang lain. Kalau ada orang yang memusuhi kita lewat, kita sapa assalamualaikum. Nanti kita senyumkan, kita senyumin dia. Tenang. Daripada ada orang yang kita musuhi, kita jauh. Ya, kita sembunyi lagi. Ya, ada orang yang kita musuhi lewat gang itu, kita nggak mau lewat gang itu, kita lewat gang yang sana. Nggak enak hidup kayak gitu, kayak Tom and Jerry, kejar-kejaran. Nggak enak hidup kayak gitu. Ya, kita hidup tenang, damai, rukun. Kita maafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, kata. Wa yad'u lahu fi khalwati wa fi hayati wa ba'da mamati. Ini juga termasuk daripada bukti kecintaan yang kuat kita kepada teman kita apa? Kita mendoakan teman kita dalam keadaan sendiri. Ya, kita dalam keadaan sendiri ya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan teman saya yang namanya Muhammad, mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki yang lancar. Kita doakan mereka. Ya, misalkan begitu. Ini tanda kita cinta yang paling besar. Ya. Tanda cinta yang murni, yang paling besar adalah mendoakan orang di dalam diam. Mendoakan di dalam diam. Jadi misalkan orang nggak tahu, kalau misalkan kita doa, ini Muhammad di samping kita, ya Allah mudah-mudahan Muhammad mendapatkan rezeki yang lancar. Itu baik, ya. Cuman bisa jadi tidak murni niatnya, karena bisa jadi pencitraan. Tapi kalau kita mendoakan dalam diam, itu kan berarti ikhlas, ya, tanpa ada paksaan. Ya, kalau misalkan ada yang dipaksa, kamu doakan saya. Ya wes, saya doakan. Itu kan bisa jadi nggak ikhlas karena diminta. Tapi kalau kita doa dalam diam, ya Allah, itu kan tanda kita murni cintanya kepada teman kita. Nah, kita harusnya seperti itu. Wa yuhsinal wafa' ma ahlihi wa aqaribih ba'da mautih. Kalau misalkan ada teman kita yang meninggal, ya, yang sudah meninggal, kita sambung persahabatan kita kepada keluarganya. Ya, jangan udah putus-putus, nggak kenal sama keluarganya, jangan. Kita silaturahim ke rumahnya, kita kasih hadiah kepada keluarganya. Ini termasuk daripada tanda teman yang baik. Wa yu'thiru takhfif anhu. Kalau misalkan ada suatu permasalahan, kita mudahkan. Ya, kalau misalkan ada teman kita yang hutang kepada kita, jangan diperberat. Jangan pakai bunga-bunga.
Ya, jangan pakai riba. Ya, utangnya 1 juta. Kalau kamu telat 1 bulan 10 juta. Wah, ini kacau yang begini nih. Ini bukan riba lagi itu. Ngerampok itu namanya ya. Luar biasa yang begitu. Kita mudahkan. Oh, maaf ya, saya belum bisa bayar hutang. Oh ya, enggak apa-apa, santai aja sudah. Semampu kamu sudah. Kalau bisa, ambil saja, nggak usah dibayar. Cakep yang begini. Ya, cakep yang begini. Oh, hutang berapa? 10 juta. Ya, kamu nggak bisa bayar. Udah, ambil aja, nggak usah dibayar. Ya, ini orang surga yang begini nih. Cakep yang begini nih. Ya, fala yukallifu syai'an min hajati fayrawihu sirrahu min muhammati. Jangan diberatkan, ya, jangan diberatkan, jangan dipaksakan. Fayrawihu sirrahu min muhammati. Kalau misalkan ada teman kita yang lagi galau, yang lagi resah, ya, entah diputusin sama pacarnya, entah habis cerai sama istrinya, entah habis kehilangan uang dan sebagainya, kita hibur dia, kita senangkan hatinya. Ya, dengan cara apapun, ya. Apa kita ajak main PS misalkan, ya. Apa kita ajak jalan-jalan ke laut, ya. Asal jangan diseburin ke laut ya. Ya, kita ajak ke pantai, kita hibur, ya. Apa kita ajak jalan-jalan, apa kita kasih uang, insya Allah orang sesumpek apapun kasih uang, gembira sudah. Ya, riang gembira sudah. Nggak ada orang kasih uang itu sampai sumpek. Semuanya tambah senang. Wa yuzhirul farah bi jami'i ma yartahu lahu min masarrih. Ya, kita tampakkan kesenangan kalau misalkan ada teman kita yang senang. Ya, ada teman kita dapat uang misalkan, dapat satu kenikmatan. Kita tampakkan kalau kita senang dengan kenikmatan tersebut. Jangan dia dapat kesenangan. Oh, paling untuk nyolong itu. Ya. Oh, paling awakmu itu. Ya, paling wis. Enggak usah paling-paling wis. Ya, kalau misalkan ada teman kita yang mendapatkan kenikmatan, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah fiik, semoga barokah, Alhamdulillah, saya ikut seneng. Tapi jangan fake ya. Ya, tapi jangan itu jadi acting. Yang benar, kita ikhlas dalam hati kita, kita senang dengan kebahagiaan yang ada dalam teman kita. Kata, wal husnu ala ma yanahu min makarih. Kalau misalkan ada teman kita yang sedih, ya kita ikut sedih. Ya, kalau misalkan ada teman kita yang sedih, ya kita ikut sedih. Maknanya, misalkan ada teman kita yang keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, ya kita ikut berbela-sungkawa, kita sedih. Jangan teman-teman kita, kapok kan. Ini kacau yang begini. Ini bukan teman ini namanya ini. Ya. Ini apa namanya? Namanya TTM, teman tapi musuh. Ya, teman tapi musuh yang begini nih. Ya, kalau misalnya teman kita sedih, keluarganya yang meninggal, ya kita ikut berbela-sungkawa, kita sedih. Jangan cerita lucu-lucu dulu, jangan ketawa-ketawa. Ya, tapi kita hibur, ya sudah, yang sabar, yang tabah begitu. Tapi kita tampakkan kalau kita sedih. Wa yudhmiru fi qalbihi mithla ma yudhhir. Kalau misalkan dia menyembunyikan sesuatu ya, kayak tadi masalah rahasia, kita rahasiakan juga, jangan sampai kita sebarkan ke orang lain. Fa yakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alaniyatan. Insyaallah kalau kita melakukan itu semuanya, insyaallah dia akan semakin setia ya, akan setia persahabatan tersebut sirran wa alaniyatan, dalam keadaan dalam keadaan tidak tampak ataupun dalam keadaan tampak. Ya, kalaupun nggak ada kita ataupun ada kita tetap setia. Ya, tidak akan menjelek-jelekkan kita. Wa yabdahu bisalam inda iqbalih. Kalau misalkan ketemu, kita dahulukan salam. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi, man bada'a bisalam amina minal kibir. Barang siapa orang yang memulai salam, maka dia aman daripada sifat sombong. Karena biasanya orang yang tidak memulai salam duluan itu biasanya orang sombong. Biarin dia salam duluan, saya nggak mau salam duluan. Gengsi saya. Ya, gengsi. Padahal dia nggak punya pangkat apa-apa. Ya, kayak dia ini perasaannya presiden aja dia gengsi. Ya, padahal orang biasa sama orang lain nggak mengucapkan salam duluan dia gengsi. Tapi nggak, kita juga salam dulu. Assalamualaikum. Meskipun kita sudah berpangkat tinggi, tetap kita harus mulai. Itu tanda kita ini tidak sombong. Assalamualaikum, kita duluan. Wa yuwasi'alahu fil majlis. Kalau misalkan ada majlis kita kasih tempat untuk dia. Wa yakhrujalahu min makanih wa yushayyi'ahu 'inda qiyamih. Kalau misalkan ada teman kita yang butuh untuk berdiri, kita bantu. Ya, misalkan mau berdiri, kita raih tangan kita, bantu untuk dia bisa berdiri. Ya, salah satunya. Ya, wa yasmuta 'inda kalami hatta yafrugha min kalami. Kalau misalkan dia lagi bicara, kita dengarkan. Kita dengarkan. Oh, diam. Ya, jangan temannya lagi bicara, ya, kita main HP. Diam memang, betul diam, tapi main HP, ya nggak fokus. Ya, kita dengarkan. Oh ya, kita sudah. Ya. Kita dengarkan, itu menghargai. Ya. Wa yatrukal mudakhala fi kalami. Apalagi lebih lagi kalau waktunya bicara di stop. Bentar, di sela-sela, ya nggak boleh. Ya, kita harus menjaga adab-adab ini agar kita bisa menjadi teman-teman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam hadis Nabi termasuk sab'atun yudhillihumullahu fi dhillihi yauma la ilaha illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar, yang mana di zaman itu, di waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa?
apa namanya, ada dua orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Berteman karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Fillah walillah. Ya, ini nanti yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang karena Allah Subhanahu wa taala, berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman kita, dengan orang sekitar, terutama dengan guru kita, dengan orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Ini adalah part yang terakhir ya, part 20. Mudah-mudahan mulai dari part 1 hingga part yang sekian ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hadirin sekalian dan untuk teman-teman yang live streaming. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.